Jumpa lagi di Nafiri 2022 ya. Hari ini saya berbagi kepada rekan-rekan untuk memperlihatkan bagaimana cara membuat makanan khas dari Tanah Toraja ya, yang dikenal dengan Pak Piong. Ini adalah proses pembuatan Pak Piong. Pak Piong itu yaitu daging babi ya, daging babi yang ditaruh di dalam bambu bersama dengan rempah-rempah sayuran dan dibakar seperti ini saudara sampai matang. Jadi ini adalah proses pembakaran daripada Pak Piong. Nah, kebetulan di tempat kita di gedung gereja GKTD Ajaib ada jemaat kita saudara Hengki dan Satri yang akan melakukan pernikahan di tanggal 8 Juni 2023 ini besok ya. Nah, ini kita buat makanan khas untuk jemaat ya, untuk jemaat dan tamu-tamu dari Toraja yang seperti ini saudara. Dan ini seperti yang kita lihat ini sudah mulai matang ya. Ini bambunya sudah putih-putih, yang tadinya ini hijau saudara bambunya. Dan kayu yang dipakai ini memang jenis kayu yang keras ya, supaya ada arang yang muncul untuk memanaskan bambu. Jadi bambu ini tidak dibakar langsung, tapi dipanasi dengan arang atau api ya. Itu sekedar awal yang saya informasikan. Dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses pembuatan mulai dari persiapan bumbu, pemotongan babi, dan lainnya, kita mungkin lebih baik menyimak berikut ini. Nah, ini adalah persiapan yang dilakukan sebelum dilakukan pemotongan babinya ya. Ibu-ibu ini meracik bumbu yang akan digunakan di dalam percampuran daging babi yang akan ditaruh di dalam bambu. Dan bumbu-bumbu ini saudara, ini berupa rempah-rempah ya, yang umum seperti bawang merah, bawang putih, terus ada cabai, ada jahe. Nah, terus yang sayur utamanya yaitu daun mayana. Dan maya ini harus dipetik, dibersihkan sedikit demi sedikit seperti yang dilakukan ibu-ibu ini. Ini dilakukan sampai bersih. Dan ini cukup banyak saudara, karena babi yang rencana kita potong itu ada 2 ekor yang total beratnya itu 160 kilo. Jadi daun mayana yang disiapkan ini cukup banyak, yaitu ada sekitar 6 karung ya. Di samping daun mayana juga menggunakan daun jambu ya, daun jambu yaitu jambu biji yang muda, itu kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk ya, ditumbuk. Nah, tetapi penggunaannya tidak dicampur saudara, jadi pisah ya. Untuk ada menggunakan daun jambu khusus di satu bambu, dan juga khusus untuk daun mayana itu ditempatkan juga di satu bambu. Nah, ini ibu-ibu dan lagi sibuk ya dari jemaat GKTD Kristus Ajaib Samarinda. Dan ini adalah babi ya, babi yang kita sudah potong dari kandangnya dan dibawa ke sini. Dan ini saat ini kita lakukan pembakaran ya. Jadi setelah babinya dibersihkan dari ususnya ya, usus dalam apa semua dikeluarin dan dicuci, kemudian bagian luar kulitnya ini yang banyak tumbuh
rumput, maksud saya bulu ya, bulunya itu dibakar saudara seperti ini. Jadi dibakar sampai mengeras. Pembakaran, dan ini memang alat untuk membakar ini memang ada khusus dengan menggunakan LPG ya. Jadi model disemprotkan, jadi memang praktis ya. Biasanya di kampung ya, di kampung itu tidak memiliki alat ini, maka biasanya dibakar dengan menggunakan kayu, dan itu memang cukup lama dan perlu hati-hati ya, karena jika tidak itu bisa daging babinya bisa kotor. Nah, untuk saat ini, zaman ini yang di kota ya, kebetulan ini kita di Samarinda, memang ada alatnya khusus untuk pembakaran itu. Jadi ini sangat praktis sekali. Jadi tidak menyita waktu lama ya, dan relatif dengan menggunakan ini lebih bersih ya, lebih bersih. Dan ini pembakaran ini dilakukan oleh bapak-bapak dan para pemuda ya, pemuda. Jadi dibakar 2 ekor babi sekaligus, yang nantinya ini adalah bahan utama ya, bahan utama untuk pembuatan pakpyong, di samping dari rempah-rempah yang tadi disiapin oleh ibu-ibu dan daun mayana. Nah, ini sudah matang saudara, dan untuk mengeluarkan kulitnya ini harus dikerok. Nah, seperti ini. Ini dikerok dengan menggunakan parang ya. Jadi kulit-kulit bagian luar itu yang coklat angus itu dikerok sampai bersih seperti ini. Jadi tidak ada bulu yang tersisa. Jadi ini keluar semua saudara. Jadi ini bulunya bersih. Ini dikerok sampai kelihatan seperti ini, putih ya, jadi bersih. Nah, ini jadi dikerok sambil disiram, jadi kotorannya itu memang terbuang. Nah, ini adalah cara orang Toraja ya, kita orang Toraja, maksudnya kami orang Toraja, untuk mengerjakan pakpyong begini. Memang prosesnya sangat panjang saudara, karena bahan-bahan yang dibutuhkan itu memang memerlukan ya keahlian juga, utamanya dalam memotong babi ini. Memotong babi ini memang harus yang sudah terbiasa, apalagi pada saat bagian dalamnya itu usus ya, itu dikeluarin, itu perlu hati-hati, karena kalau nggak hati-hati itu ususnya bisa pecah saudara. Nah, ini setelah dibakar dan dibersihkan, dicuci, sekarang dilakukan pengirisan. Nah, caranya ya seperti ini saudara, memang ada tekniknya juga. Jadi tidak sembarang dipotong-potong begitu, jadi ada tekniknya. Jadi tujuannya itu maksudnya untuk memudahkan ya, memudahkan. Dengan cara ini akan memudahkan proses pengerjaannya. Karena jika tidak dilakukan seperti ini, itu akan agak lambat ya, agak lambat. Dari angin-angin lagi baru paham ya. Nah, itu batang pisang tadi di bawah itu kupas suruh potong, tempatnya apa enggak? Ini yang sama. Nah, ini setelah dipotong-potong seperti ini ibu-ibu sudah mulai bisa memotong ya, karena itu sudah kecil.
dari potongan-potongan besar itu kemudian dipotong lagi menjadi ukuran yang kecil, ya, ukuran yang kecil seperti yang dilakukan ibu-ibu saat ini. Jadi ini daging babinya dipotong-potong kecil, yang nantinya setelah ini dipotong kecil itu akan dicampur semua bumbu-bumbu yang sudah diracik yang lebih dahulu, ya, rempah-rempah itu, saudara. Tentu untuk melakukan peracikan itu, ya, itu juga butuh keahlian yang sudah berpengalaman. Nah, seperti ini dagingnya yang sudah dipotong-potong. Dari tadi dia cari, tadi aku udah Oh, belum pernah lihat dari saya. tadi loh sini. Apa-apa. Like and subscribe. Enggak apa-apa kasih. Daging ya sudah dipotong. Ya, betul ya, ya. Nah, ini adalah bagian yang sudah dipotong-potong, ya. Ini kemudian ditempatkan di beberapa tempat, maksud saya, untuk selanjutnya nanti akan dilakukan percampuran, ya. Dicampur dengan rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang sudah disiapin yang dari awal. Ya, tercampur atau bagi tiga. Mana Ini setelah dipisah kemudian mulai diberi bumbu, ya, bumbu-bumbu. Nah, ini saudara, ini ada garam, ada masako, dan bumbu-bumbu dapur yang umum digunakan, yang sudah diracik. Kemudian kemudian nanti setelah ini bumbu dicampur, diaduk, ya, diaduk dengan menggunakan tangan, diaduk. Dan paling terakhir bumbu rempah-rempah yang diberikan itu mayana, ini saudara. Jadi sebelum dicampur ke daging, terlebih dahulu dikocok dulu, ya, seperti ini supaya kelihatan layu. Nah, setelah layu kemudian dicampur ke daging. Nah, ini akan dilakukan sampai selesai. Jadi perbandingan daging dengan sayur mayana ini hampir 50%, ya. 50%. Langsung melayu kan? Tercampur. Dia roh cuma janji dari mana lumi punak. Tambah ini. Nah, beda kan namanya. Iya. Beda tercampurnya.
pelantiran lo kecil itu, kecil sedikit dari ini. Ah, bisa pelantiran memperhitungkan anu. Lo harus belajar itu. Alorin dari plastiknya taruh dia di atas itu supaya orang lihat ini apa-apa. Nah, apa itu? Nah, terus yang di sini ini menggunakan daun jambu biji ya, daun jambu biji yang sudah ditumbuk halus. Ini adalah daun jambu biji yang ditumbuk halus, dan ini memang juga tempat yang berbeda ya. Artinya nanti bambunya itu berbeda. Jadi khusus untuk mayana yang tadi, dan ada khusus untuk yang daun jambu biji. Jadi nanti ada dua macam Pak Piong ya, dengan rasa yang berbeda, dengan bahan baku sayuran mayana, dan yang kedua bahan baku sayur daun jambu biji ya. Nah, setelah diaduk rata semua bumbu dan rempah-rempah sudah dimasukkan, saatnya dimasukkan ke dalam bambu ya. Ini saudara, dimasukkan bambu ini sampai penuh dan sampai habis. Nah, nanti setelah selesai diisi, kemudian bagian atasnya itu ditutup ya. Ditutup itu menggunakan ada dua macam juga. Kadang menggunakan daun singkong yang sekaligus itu bisa menjadi sayur, dan jika daun singkong tidak ada, itu menggunakan daun pisang. Nah, dan ini setelah dilakukan pengisian bambu kemudian diangkat ke sini untuk dibakar ya. Seperti ini saudara. Ini kita sudah melakukan pembakaran bambu, dan ini dibakar sampai masak ya. Jadi proses masaknya itu memang ada khusus yang mengerti juga, yang menurut saya dapat infonya bahwa biasanya dibakar ini akan mendidih ya. Jadi minyak babi atau dengan sayuran itu akan mendidih, jadi kelihatan mendidih. Nah, pada saat itu sudah mulai tidak kedengaran suara mendidihnya, berarti itu menandakan bahwa Pak Piong ini sudah masak dan harus dikeluarin dari dalam tempat ini. Jadi siap untuk disantap. Kita dulu pakai. Baru diputar ini kok. Nah, terus ini adalah yang sudah masak. Kita coba ya. Ini kita buka, kita lihat, dan kita coba cicipin nanti ya. Ini kelihatan, aduh, sangat enak sekali kelihatannya. Tuh. Ayo bantu Ini ditaruh di wadah. Nanti kita akan cicipi saudara ya. Iya.
Ini dilihat ini sangat bagus sekali masaknya. Merata, bumbunya merata. Ini Oke. nah, ini sudah di wadah, jadi saatnya kita mencoba ya. Ini coba kita tes dulu ya. Ini bagus sekali. Enak banget. Enak. Mantap.